alihi wasallam wa ala la haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Sekalian, kita alhamdulillah bisa bergabung untuk perkuliahan di semester 6. Semester 6 ini ya. Oke, kita mengambil kebijakan bahwa perkuliahan kita tidak banyak di Zoom ya, di layar ini. Saya nanti lebih banyak memberikan ulasan, kemudian materi saya kirim, kemudian saya banyak memberi tugas mandiri ya. Jadi mungkin perkuliahan kita nggak sampai 1 jam lah. Tapi sebelumnya kita buat beberapa kesepakatan. Kesepakatan pertama adalah di dalam perkuliahan ini harus saling lihat ya. Jadi wajahnya silakan ditampilkan. Itu sebagai bahan saya untuk absen. Jadi kalau wajahnya nggak muncul, saya anggap tidak hadir. Oleh karena itu, silakan wajahnya ditampilkan. Saya nanti hanya nyatet aja ya, nyatet yang nggak kelihatan wajahnya gitu aja dalam perkuliahan. Kalau nggak ada wajahnya, saya anggap tidak hadir dan saya isi absennya kosong. Kemudian nanti itu ada konsekuensinya, kalau sering begitu ada persyaratan perkuliahan 90% ya. Jadi kalau tidak hadir 90%, berarti tidak bisa ikut UAS. Kalau nggak ikut UAS ya konsekuensinya tidak lulus dan mengulang semester depan. Ya, oleh karena itu ini saya beri kelonggaran, kuliahnya nggak lama, tolong wajahnya ditampilkan. Karena kita nggak tahu, kalian dengar serius apa enggak, atau sambil tidur juga nggak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam SAP itu sudah saya sebut bahwa salah satu di antara tugas dari tugas-tugas yang lain itu saya beri keistimewaan bagi mereka yang mensubmit salah satu di antara tulisannya di jurnal. Saya kasih nilai A ya bagi yang yang jurnalnya tulisannya itu disubmit di jurnal, dimuat di jurnal. Oleh karena itu di bulan-bulan pertama atau bulan kedua silakan Anda menelusuri jurnal-jurnal yang memungkinkan untuk Anda submit. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah riset ya. Mata kuliah riset hasilnya harus dipublikasi. Ya, nanti Anda silakan buat materi riset yang sederhana tetapi menarik sehingga menjadi membuat para pengelola jurnal itu tertarik untuk memuat. Nah, nanti saya beri bagaimana cara membuat tulisan yang baik di jurnal. Saya akan banyak memberi contoh-contoh bagaimana membuat jurnal yang baik. Tentu saya tidak bisa sendirian ya. Saya tidak mampu untuk membuat Anda pinter ya. Tapi Anda juga harus mencari guru lain. Nah, kalau sekarang guru lainnya itu di Google.
Anda bisa cari di Google Scholar. Itu Anda bisa pinter untuk membrowsing jurnal. Kemudian yang ketiga, ini ketua kelasnya siapa ini? Disepakati siapa? Ya, halo? Khalid Ustaz. Rizky. Khalid Al-Faruq Ustaz. Ya. Biasanya yang nunjuk mau Ustaz. Yang Khalid yang mana? Yang katakan Khalid yang mana? Khalid Al-Faruq mana orangnya yang ditunjuk? Aklamasi ya. Ustaz. Oke. Jadi nanti ketua kelas di akhir sesi saya minta untuk melisting, memberi tulisan siapa yang tidak hadir. Saya kira yang hadir kan lebih banyak ya. Bagi yang tidak hadir saja, Anda tulis dan di laptop Anda kan kelihatan ya. Itu terakhir untuk ketua. Dan silakan ketua menunjuk wakil. Khalid menunjuk siapa? Khalid mana Khalid? Nur Khalid Syahid. Oke, Nur Khalid Syahid Ustaz. Oke, mana Nur Khalid Syahid? Mana orangnya Nur Khalid Syahid? Nggak ada. Tolong ketua kelas ya, nama Nur Khalid Syahid Anda catat tidak masuk hari ini. Karena nggak muncul. 6. Memang nggak ada ya? Muncul Ustaz, jaringannya udah dia. jadi ketua di anak Ustaz. Mana? Oh, nggak muncul gitu, baru muncul. Anak Ustaz. Diancam baru muncul ya. Anda ini Ya, keras. anak Ustaz, akhirnya Ustaz. Oke. Sudah jadi wakil Khalid bisa bekerja sama menginstruksikan Nur Khalid Syahid untuk soal absensi ya. Entah soal absensi, soal tugas, dan soal-soal yang lain bisa berkoordinasi. Ustaz, boleh usul sedikit Ustaz? Ya. Ana udah jadi ketua di mata kuliah lain Ustaz. Kalau bisa dipilih yang mana Ustaz? Di ketua mana? Ketua di mata kuliah lain Ustaz. Perencanaan pembelajaran sama Ustaz Ain Haris. Nggak apa-apa, tugasnya nggak kemana-mana. Ketua ini juga Ustaz, FKM juga Ana. Jadi kalau ketemu takut gak fokus. Nggak apa-apa. Nanti kalau syaratnya kamu kalau nunjuk dan nggak ada perdebatan nggak apa-apa. Silakan Anda nunjuk siapa? Adam Ustaz. Oke, siapa? Adam. Adam. Oke, Adam ya. Adam. Siap Ustaz. Oke. Silakan Khalid sama Adam berkoordinasi ya. Iya Oke, Ustaz. saya akan langsung di sesi ini saya hanya akan menyampaikan SAP, Satuan Acara Pembelajaran. Nah, salah satu di antara kesepakatan tadi, kalian mengumpulkan tugas yang dari awal sampai akhir ya. Tugas itu akan saya beri tidak setiap kuliah ya, tapi mungkin berapa perkuliahan kemudian saya kasih tugas. Nah, tugas-tugas itu Anda tulis, kemudian di akhir penyampaian atau ketika Anda mempresentasikan itu bisa direvisi berdasarkan masukan saya. Nah, hasil revisi itu di akhir semester Anda print out.
Kalau sudah di print out, nanti dikirim ke Siti Ali bin Abi Thalib, ke atas nama saya. Ya, saya menilai pertama berdasarkan keaktifan ketika Zoom ini. Siapa yang banyak memberikan gagasan yang konstruktif, yang bagus, ya, itu mendapat nilai plus. Kemudian yang kedua adalah nilai itu berdasarkan kepada tugas yang Anda kumpulkan. Yang ketiga adalah tulisan yang bisa disubmit di jurnal. Tapi kalau tulisan Anda itu bagus dan dimuat di jurnal, itu otomatis Anda mendapatkan penghargaan nilai A. Nah, karena itu sejak sekarang Anda mulai belajar tentang jurnal. Ya, silakan jurnal bisa saya bimbing ya. Bisa saya bimbing memasukkan nama. Kalau jurnal itu saya minta 2 orang ya, nggak sendirian ya. Silakan Anda milih mitra untuk membuat jurnal. Jadi kalau sendirian nanti khawatir ada keluhan dan nggak bisa menyampaikan keluhan itu. Khawatirnya kalau nggak menyampaikan keluhan kemudian bunuh diri ya, karena stres. Insyaallah. Oke. Jadi silakan mulai sekarang Anda memilih teman. Silakan chat, buat grup sendiri berdua untuk menentukan tema jurnal. Silakan, saya kira temanya sangat banyak. Anda bisa milih yang menarik. Nah, jurnal itu bisa bertingkat-tingkat ya. Ada jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 7. Nah, silakan Anda mau belajar, mau Sinta 7 boleh. Sinta 7 itu Sinta yang baru lahir. Ya, biasanya acak-acakan. Nah, saya berharap Sinta Anda Sinta 3 atau Sinta 4 gitu aja. Itu kalau Anda bisa dimuat di Sinta 4, apalagi Sinta 1 atau Sinta 2, bagus. Karena di dalam jurnal itu menulis nama Anda, menulis institusi, nah nanti saya bantu. Jadi nanti masing-masing jurnal itu ada 3 nama. Jadi nama Anda dan anggotanya 1, dan terakhir nama saya. Silakan nama saya dimasukkan. Karena saya nanti akan membaca jurnalmu itu. Nah, jurnal yang baik akan saya baca, kemudian saya masukkan. Silakan Anda berkomunikasi sampai mulai sekarang ya ke jurnal itu. Jadi jangan nunggu 3 bulan lagi. Karena 2 bulan lagi ini sudah puasa ya. Nah, sudah puasa itu nanti alasannya lemes, nggak mau eksplorasi jurnal. Oke, saya kira itu pengantarnya ya. Saya akan men-share screen materi kita pada malam hari ini. Saya tidak akan baca satu persatu karena materi ini akan saya bagi. Akan saya share di grup. Jadi siapapun bisa baca dan akses. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan singkat saja ya. Bahwa mata kuliah kita itu memberikan bekal kepada mahasiswa supaya bisa membuat proposal penelitian. Mohon izin mengganggu, Ustaz. Ada yang masih menunggu di ruang tunggu Zoom. Nah, untuk mata kuliah ini, outputnya mahasiswa bisa membuat proposal.
Jadi, apa ada di antara kalian yang sudah bisa buat proposal? Sudah pernah tapi nggak tahu bener apa enggak. Kalau sudah, nggak usah ikut mata kuliah ini berarti ya, kalau sudah bisa. Ya, percuma ngajari orang yang sudah bisa. Itu maksud saya. Ada yang sudah merasa bisa? Belum, Ustaz. Masih belum sama sekali. Yang pernah pasti butuh masukan ini, Ustaz. Nanti kalian bisa membuat proposal. Itu tujuan akhirnya. Nah, kelihatan ya share screen-nya ya? Kelihatan. Oke. Untuk yang pertama, kita akan sampaikan bahwa tujuan mata kuliah ini adalah memberikan bekal kepada mahasiswa untuk bisa membuat proposal. Nah, karena proposal itu ada rukunnya. Ada rukun apa? Rukun iman ya. Nah, kalau dalam Islam ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, di dalam proposal ini juga sama, harus ada rukunnya. Nah, rukun itu mahasiswa bisa mengikuti, bisa dengan belajar. Makanya lebih banyak belajar keluar ya, di luar. Anda eksplorasi lewat Google. Bagaimana cara membuat proposal? Saya hanya memberikan contoh-contoh saja bagaimana cara membuat proposal yang baik. Ini kedua, tulisan-tulisan yang bagus, tulisan-tulisan yang menarik, nanti bisa Anda usulkan untuk menjadi tulisan dan bisa dikirim ke jurnal. Jelas ya? Jadi mulai sekarang Anda sudah bisa memilih tema, kira-kira tema apa yang bisa Anda kirim. Karena nulis jurnal itu nggak panjang. Mungkin masih banyak nulis makalah ya, daripada nulis jurnal. Jurnal itu paling hanya, ada yang meminta hanya 5 lembar. Ya, ada yang 10 lembar. Ada yang 12. Nah, ada yang 15. Makanya Anda mulai sekarang belajar mengeksplorasi jurnal. Jurnal-jurnal mana saja yang bisa Anda kirimi untuk tulisan jurnal. Oke. Jadi outputnya gitu ya, Anda bisa buat proposal, yang kedua Anda bisa buat jurnal. Nah, itu di akhir apa? Di akhir SAP itu Anda bisa lihat akhir kan? Nah ini, mahasiswa itu bisa mendapatkan nilai akhir ketika menghadiri 90% absennya ya. Itu lembaga yang menetapkan. Nilai ditentukan berdasarkan kualitas partisipasi kelas, kualitas presentasi, dan makalah berupa substansi, metode, dan teknik penulisan. Makanya Anda jangan sampai nulis proposal, nulis makalah seperti bahasanya ceramah. Ya, orang ceramah itu kan banyak ayatnya, banyak hadisnya, dimasukkan semua, bahasa Arab, Indonesianya, terjemahnya dimasukkan semua. Itu ada kolomnya sendiri kalau buat kolom ceramah ya.
Karena kita tidak sedang ceramah, sedang menulis penelitian ilmiah. Kemudian kedua, secara teknis penilaian dilakukan terhadap sejumlah tugas. Jadi nanti kalian dapat tugas, ya, beberapa tugas. Karena situasi pandemi, maka mahasiswa akan menerima tugas membuat tulisan artikel atau tulisan naskah pendek. Jadi Anda diharapkan sudah bisa menjadi penulis, ya, setelah lulus mata kuliah ini. Ya, nulis itu bisa menjadi nafkah, nambahin nafkah, ya. Dan Anda bisa berdakwah lewat tulisan. Kalau Anda bisa nulis di majalah online itu bisa 200, bisa 300 ribu sekali tulisan. Itu kalau Anda rutin nulis satu artikel satu hari kan sudah bisa 9 juta itu sebulannya. Jadi ngajarnya semakin ikhlas nanti kalau jadi guru atau mengabdi di pesantren. Itu kalau Anda bisa menulis jadi buku, buku itu sudah bisa dicetak dan Anda bisa membeli mobil, membeli rumah dari hasil tulisan buku itu. Ya, jadi jangan meremehkan penulis, ya. Penulis itu bisa kaya raya itu. Kalau zaman pertengahan dulu, zaman kekhalifahan kejayaan Islam, itu orang nulis bukunya ditimbang dengan emas. Kalau bukunya itu sekilo, ya dapat emas 1 kilo. Nah, sekarang nggak ada itu. Nggak tahu negara mana yang menghargai tulisan dengan kiloan emas. Nah, kemudian mahasiswa disarankan untuk mensubmit tulisannya ke jurnal dan akan dinilai A bila berhasil dimuat. Silakan Anda berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk menulis tulisan yang bagus dan dikirim ke jurnal. Nah, kalau misalnya jurnalnya itu terbitnya April misalnya, nah sekarang Anda sudah mulai buat. Nanti Maret dikirim, nanti April bisa dimuat. Tugas-tugas ini nantinya akan di print out dan dikumpulkan di akhir perkuliahan. Ya, jadi tugas-tugas yang Anda buat, Anda simpan dengan baik, kemudian nanti Anda print out, kemudian kumpulkan, dan tugas itu Anda kirim. Nanti akan saya pakai sebagai bahan untuk penilaian. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, mungkin saya nyinggung sekilas ya soal materi. Materi yang mungkin akan kita bahas. Jadi kita nanti membahas apa sih penelitian itu, bagaimana tujuannya, isi dan bagaimana kontribusinya. Kemudian bagaimana cara membuat definisi operasional dan instrumen penelitian. Penelitian itu ada instrumennya, ada alat-alatnya. Kemudian penelitian itu ada pendekatan. Ya, ibarat Anda kehilangan kunci rumah, kunci pintu, kemudian Anda tidak bisa nemu. Kira-kira cara apa yang Anda pakai itu butuh pendekatan. Pintunya Anda dobrak, Anda bakar, atau Anda ambil batu besar, Anda lempar, supaya Anda bisa masuk. Itu kalau menggunakan pendekatan penelitian, itu pakai yang mana? Atau manggil tukang, nah itu adalah cara yang efektif, itu namanya pendekatan. Kalau dilempar dengan batu, bisa masuk Anda. Tapi setelah itu, ganti lagi kan. Oke, nanti ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan cara membuat proposal. Ya, sekitar itulah kita nanti perkuliahan kita. Sampai di sini ada pertanyaan?
Afan, Ustaz. Ada beberapa mahasiswa yang belum bisa masuk, Ustaz. Kenapa enggak masuk? Terlambat? Kurang tahu, Ustaz. Enggak apa-apa, nanti dicatat aja yang enggak masuk ya. Di listing, silakan suruh japri ke ketua ya. Namanya siapa, nomor induknya berapa, sehingga nanti saya memudahkan saya untuk mengabsen, memasukkan ke jurnal. Karena kalau saya sih basisnya tidak basis kehadiran, itu bagi saya nggak penting ya. Tapi ini kan kepentingan administrasi di stay. Bagi saya itu yang penting kan bisa nulis, bisa submit jurnal, itu sudah bagus. Karena yang penting adalah menulis dan bisa mensubmit di jurnal. Apa artinya kehadiran 90% bahkan 100% tapi nggak nulis belas? Ya, hanya store muka saja. Tapi nulisnya nggak bisa. Itu juga nilainya berdasarkan kehadiran dan store muka saja ya. Nah, nanti nilainya juga kurang bagus karena nggak mau nulis atau nulisnya asal-asal nulis. Saya minta Anda nggak sekedar bisa nulis tapi mau dan tulisannya berbobot. Silakan bagaimana cara membuat tulisan. Saya akan nanti berbagi tulisan-tulisan hasil penelitian, baik tulisan saya maupun tulisan orang lain. Kalian juga gitu ya, bisa membagi kepada saya tulisan yang bagus. Sehingga mungkin Anda bisa memberi saya inspirasi untuk membuat riset. Itu saya juga butuh ya, saya nggak ingin saya ini jual jamu. Jamu saya terbeli, tapi saya nggak dapat apa-apa dari kalian. Yang saya ingin ada timbal balik ya. Saya dapat, kamu juga dapat. Ada yang lain yang pertanyaan? Ustaz. Ya. Jurnal itu kan biasanya kayak ada pendekatan kayak tadi kualitatif, kuantitatif. Nah itu kan baru kita pelajari. Kalau tadi lihat timeline-nya kan bulan Maret, Ustaz. Nah itu gimana, Ustaz? Apakah jurnal yang kita tulis itu harus ada kayak pendekatan yang dua tadi, atau nggak pakai itu juga nggak apa-apa? Sedangkan kalau pakai itu kan saya ngasih materi itu nggak berdasarkan urutan ya, nggak urut. Pokoknya kira-kira yang saya kasih materi ke semuanya itulah. Anda silakan belajar mulai sekarang boleh, ya, nggak harus nanti Maret. Sekarang kalau Anda bisa semua, sudah tuntas, dan Anda bisa buat jurnal, kemudian disubmit, nah itu sudah berhasil Anda. Ya, nggak ikut kuliah nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting kan sudah submit. Itu ekstrimnya. Jelas ya? Saya nggak berdasarkan periode, nggak berdasarkan waktu. Tapi basis saya adalah basis skill. Kalau Anda sudah lebih pinter, lebih bagus, bisa membuat jurnal, ya ngapain harus nunggu Maret? Nah kalau sekarang sudah bisa nulis jurnal, dan Anda bisa mengirim dan mensubmit, kemudian segera dimuat oleh jurnal itu, nggak usah nunggu Maret kan? Ya. Jadi Anda belajar nggak usah nunggu waktu. Sejak sekarang, silakan mulai malam ini Anda browsing. Bagaimana jurnal yang baik? Bagaimana cara membuat abstrak? Bagaimana cara membuat pendahuluan? Bagaimana cara membuat sistematika? Itu ada ilmunya semua. Sama seperti Anda mau masak sego goreng, nasi goreng. Kan cari Google gampang tuh sekarang ya? Iya. Anda bisa buat nasi goreng yang bagus. Dan Anda tugas akhirnya adalah disuruh menyajikan nasi goreng. Ya, Anda nggak usah nunggu akhir semester kan? Anda malam ini bisa browsing, besok bisa praktek,
selama seminggu praktek terus, sehingga kemudian dalam 10 hari Anda bisa membuat nasi goreng yang bagus dan enak. Kemudian Anda kirim ke guru itu, dan guru itu mengatakan bagus dan layak jual, berarti Anda sudah lulus untuk bisa buat nasi goreng. Ya, sama, saya juga gitu. Kalau Anda malam ini, dalam seminggu, sudah bisa buat proposal yang bagus, sudah bisa buat jurnal, kemudian sebulan jurnal Anda dimuat, wah senang saya. Apalagi separuh, ya separuh yang bisa ngirim tulisan dan dimuat, wah sukses saya berarti. Gitu ya. Jadi jangan Anda membayangkan buat jurnal itu sulitnya setengah mati, enggak. Asal Anda melakukan itu pasti bisa. Ya, bagi Anda sudah semester 6, sudah 3 tahun. Cara membrowsing jurnal gampang, nanti diajari. Anda ketik aja Google Scholar gitu aja, itu akan muncul. Anda ketik tema apa yang Anda mau inginkan, itu sudah ketemu jurnal-jurnal, ribuan jurnal ya. Tinggal Anda mau baca apa tidak jurnal itu. Yang lain? Ustadz, Ana mau tanya Ustadz. Ya. Jadi ini tugasnya kita membuat jurnal dalam satu anggota 2 anak Ustadz, gitu Ustadz ya? Satu anggota 2 anak itu gimana tuh? Maksudnya jadi dua orang Ustadz dalam satu jurnal. Satu kelompok 2 orang. Bukan satu Jadi, anggota 2 orang ya. Iya, jadi apa? Jurnalnya itu satu untuk 2 orang ini Ustadz. Apa Ya, satu bikinnya Ustadz? satu jurnal diisi 2 orang. Oh, ya Ustadz. Syukur Ustadz. Saya tadi minta silakan ambil anggota lain, kontak dengan salah satu di antara yang hadir di sini. Jadikan dia anggota atau ketua Anda. Kemudian Anda silakan berdua berdiskusi, saling berbagi jurnal. Ya, tema-tema jurnal sangat banyak, luas sekali ya. Saya nggak membatasi apa saja. Anda bisa browsing. Berarti temanya bebas, Ustaz? Bebas. Temanya bebas, tapi yang penting kan bebas, tapi Anda bisa membrowsing jurnal toh. Jurnal kalau tulisan yang bagus itu kan yang dimuat. Kalau menurut Anda bagus, tapi menurut jurnalnya nggak bagus kan nggak dimuat. Iya kan? Berarti nggak harus metodologi Ustaz pembahasannya. Pertanyaanmu kok bulat nih. Anda jangan nanya yang repot-repot lah. Nanya kok yang sulit-sulit gitu yang membuat lari Anda ini. Sing jurnal, sing metodologi, sing pendekatan. Kalau nanya itu yang gampang-gampang itu loh, jangan nanya yang sulit-sulit. Jadi jangan melihat makalah, membuat makalah ini kayak nulis, kayak ketemu hantu gitu loh. Nanya yang sederhana, yang gampang, yang membuat orang lain itu optimis gitu loh. Iya, maksudnya anak-anak itu kan mata kuliahnya kan sekarang metodologi penelitian. Apakah jurnalnya berkaitan dengan itu atau bebas? Mungkin seperti itu maksudnya anak-anak. Penelitian itu kan nama mata kuliah. Kalau itu tema kan bebas. Anda ini dikasih kebebasan minta keterikatan. Yang ya, oke, saya sudah bagi SAP-nya ya. Silakan Anda baca, silakan Anda pelajari tema-tema yang terkait dengan metodologi penelitian ini. Anda bisa baca buku, baca literatur untuk mengetahui
untuk mendalami misalnya apa penelitian itu, bagaimana pendekatannya, bagaimana teori, bagaimana apa yang disebut dengan definisi operasional, bagaimana cara membuat proposal. Saya kira kan banyak hal yang bisa Anda lakukan. Nah, mungkin saya nanti memberi PowerPoint itu hanya untuk memberikan bekal atau dasar saja. Tapi kalian bisa mendalami tema-tema sesuai dengan saya sampaikan di SAP itu. Saya kira itu ya. Yang penting harus dicatat adalah output kita. Output perguruan kita adalah mahasiswa bisa membuat proposal. Yang kedua, mahasiswa bisa mensubmit ke jurnal. Mensubmit tulisannya di jurnal. Kalau tugas-tugas keseluruhan itu tugasnya bersifat individual, kayak proposal itu ya, proposal itu individual ya, tidak kelompok. Yang tugas kelompok itu hanya jurnal. Jadi masing-masing jurnal itu anggotanya 2, terus ditambah 1 saya. Karena saya nanti akan membaca seluruh naskah jurnal itu dan memberikan masukan. Nama saya ditaruh di akhir saja. Nama penulis utamanya kalian. Oke, saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, silakan ketua kelas menghimpun, menulis siapa saja yang tidak hadir pada malam hari ini. Kalau saya ada usulan misalnya kalian mau ubah jamnya tapi tidak bertentangan atau tidak bertabrakan dengan dosen lain, saya beri kesempatan. Ya, misalnya mau sore, misalnya mau siang, oke, silakan. Saya kasih ruang ya. Silakan ketua kelas mendiskusikan dengan grup ini. Kemudian nanti saya ambil keputusan. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, tetap malam. Ya, karena khawatir malamnya beda-beda ya. Ada yang isaknya jam 8 kurang. Di Surabaya kan 7 lebih 1/4, lebih 11. Oke, saya kira itu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan ke masing-masing untuk membaca SAP. Ya, literaturnya bebas ya. Anda mau baca buku apa saja yang penting paham. Apa teori, ya, apa asumsi, apa konsep misalnya, itu saya kira definisi-definisi yang harus diketahui ya. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada, jangan sampai punya anggapan nanti di akhirat nggak ditanya penelitian itu. Sehingga meremehkan pelajaran ini. Ya, padahal kalau Anda berhasil membuat penelitian, membuat proposal, bisa membuat jurnal, Anda bisa pakai untuk berdakwah. Untuk menyampaikan gagasan ke dunia. Nah, kalau gagasan Anda bagus, diterima orang, dan Anda misalnya sampai bisa memberi hidayah kepada orang lain, berarti nilai plus Anda dari ikut mata kuliah ini. Oke, saya kira itu kita mohon diri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah dan bisa berlanjut sehingga menghasilkan tulisan yang disubmit di jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketuanya ya, silakan di absen ya. Yang nggak hadir saja ya.